Mutmainah, ada yang mau disampaikan? Atau yang berikutnya dari Bu Maya, RSUD Tangerang kalau nggak salah ini. Bu Maya? Kalau tidak ada, silakan bagi yang ingin bertanya langsung, disampaikan. Mungkin Dokter Biri, ada yang ditanyakan, Dok? Belum dihidupkan mic-nya, Dok. Ya. Mic-nya belum hidup, Dokter Biri, kalau ingin bertanya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Dok, yang masuk melalui chat dari Pak Taufik tentang hijab. Apakah bisa diartikan misalnya memberikan privasi kepada pasien yang akan dimandikan hanya pasien dan perawat atau bidan sesuai dengan gender atau hanya sebatas jilbab? Berikutnya, Dok, dari Pak Imam Hambali terkait dengan laundry syariah, dengan adanya COVID-19, bolehkah pencucian linen dengan pihak ketiga? Kemudian dari Pak Ardi, Rumah Sakit Ridho Salma, Bekasi. Untuk proses survei verifikasi kedua, nanti seperti apa prosesnya di era pandemi ini? Berikutnya, Dok, dari Pak Ade Asmari, ini dari Rumah Sakit Syariah Sera, kalau nggak salah. Apakah rumah sakit yang sudah tersertifikasi syariah harus disurvei ulang dengan standar 1441 Hijriah yang baru ini? Dan bagaimana proses survei istiqomah di era pandemi ini? Dan satu lagi dari Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, bolehkah menggunakan audio saat melakukan talaqin ke pasien COVID? Silakan, Dok, dijawab beberapa pertanyaan yang sudah kami bacakan. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang belum jadi sampaikan kembali ya Mas Wawan ya. Ya, Dok. Ini tadi mencatatnya kurang cepat dari yang sampaikan Mas. Bacanya terlalu cepat. Ya. Prinsipnya tentang hijab. Hijab itu adalah bagaimana kita mengupayakan pasien di rumah sakit itu tetap terjaga hijabnya atau terjaga auratnya. Salah satunya dengan cara kita memberikan kerudung. Termasuk juga di dalamnya sebenarnya yang tadi disampaikan terkait dengan bagaimana cara memandikan. Tentunya memandikan pun ini juga harus sesuai dengan gendernya untuk memandikan. Kemudian untuk yang laundry syariah, Bapak Ibu, laundry syariah itu memang tidak menjadi persyaratan. Beda dengan yang gizi halal. Jadi laundry halal itu tidak menjadi persyaratan. Tetapi ini menjadi elemen penilaian. Artinya apa? Jadi kalau seandainya belum ada laundry halal, itu tidak ada masalah karena masuk di dalam nanti scoring penilaian. Jadi kalau misalnya yang belum tuh hanya misalnya laundry ini nggak ada masalah. Karena kan dinyatakan lulus kan kalau nilainya 80%. Jadi kalau misalnya ada yang belum itu tidak masalah. Bagaimana kalau dengan hubungannya dengan pandemi dan kalau seandainya itu di outsourcing-kan gitu ya? Jadi pertanyaan begitu ya, Mas? Ya, laundry-nya, Dok. Laundry-nya di pihak ketiga kan. Halo, Dok. Halo? Ya, untuk laundry-nya di pihak ketiga kan gitu, Dok. Artinya di outsourcing-kan ke pihak ketiga. Ya nggak ada masalah saya kira untuk di outsourcing-kan ya. Asal memenuhi tadi persyaratannya ya. Kemudian survei ulang ya, untuk survei ulang. Nanti akan disampaikan Bapak Ibu karena sebenarnya sudah diputuskan semuanya, akan disampaikan intinya Bapak Ibu, semua rumah sakit yang sekarang sudah tersertifikasi syariah sebelum nanti mengajukan untuk resertifikasi maka wajib dilakukan dulu survei istiqomah. Insya Allah kita sudah sepakat, kemarin sudah dibahas di pengurus dan tim. Jadi nanti akan dilaksanakan surveinya ini dengan menggunakan metode online atau metode daring. Nah, standar mana yang dipakai, versi mana,
menggunakan versi yang 1441 Bapak Ibu ya. Menggunakan yang 1441 Hijriah untuk survei istiqomah. Termasuk juga untuk survei nanti resertifikasinya. Justru kenapa kok menggunakan yang standar 1441 Hijriah? Karena nanti untuk persiapan sebenarnya dinilai untuk persiapan karena saat ini nanti menggunakannya adalah versi yang 1441 Hijriah. Gitu ya. Kemudian untuk talqin, apakah boleh talqin dengan menggunakan audio? Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Standarnya ini talqin itu dilaksanakan oleh petugas ya. Sebenarnya yang paling bagus talqin kalau ada keluarganya, keluarga dekatnya, bahkan keluarga yang paling dicintai itu yang melakukan. Kalau seandainya seorang suami ya, itu seorang istri sangat baik kalau yang melakukan talqin itu suaminya atau anak-anaknya atau keluarga terdekatnya. Kalau tidak ada, maka wajib hukumnya petugas rumah sakit untuk menalkin, untuk membimbing pasien yang dalam keadaan sakaratil maut itu. Tapi tidak boleh dengan menggunakan audio disetelkan. Mari Bapak, Ibu membaca la ilaha illallah. Tidak bisa ya menggunakannya langsung. Termasuk juga tidak hanya talqin, tapi termasuk juga untuk mengingatkan waktu sholat, juga tidak boleh dengan menggunakan loudspeaker yang kemudian tinggal disiarkan, sekarang sudah masuk waktu zuhur, silakan Bapak Ibu seluruh pasien melaksanakan siap-siap untuk sholat. Pakai itu boleh, tetapi kewajiban mendatangi ke masing-masing ruangan untuk mengingatkan itu tidak bisa ditinggalkan. Wajib tetap dilaksanakan. Boleh ditambah dengan menggunakan speaker. Gitu. Dan itu untuk kasus COVID, Dok.